tanggal 18 Maret tahun 2020. Ini adalah bagian daripada kuliah daripada clinical exposure ketiga. Dan hari ini kan saya akan memberikan lecture tentang evidence based medicine yang part yang pertama. Oke, sudah siap? Nah, sebelum masuk kuliah hari ini, saya akan kasih tahu dulu tentang outline yang apa yang saya sampaikan buat hari ini. Ya, kita bahas sedikit tentang review last lecture kemarin tentang epidemic investigation. Kemudian yang topik buat hari ini kita banyak diskusi tentang evidence based medicine, desain studi, p-value dan confidence interval, dan yang terakhir diagnostic studi. Bagaimana cara membaca dan interpretasi daripada nilai sensitivity, specificity, predictive value positif dan predictive value negatif. Oke, yang terakhir kita lah kasih yang last lecture kemarin tentang epidemic investigation ya. Nah, mungkin buat review lagi apa itu saudara? Apa bedanya epidemic, endemic dan pandemic? Dan atau yang satu lagi yang mungkin yang sekarang kita lagi banyak kenal tentang kejadian luar biasa atau outbreaknya. Ya, mungkin sekarang kita banyak lagi banyak cerita lagi topik yang baik didiskusikan, topik yang tentang virus corona ya. Apa sih bedanya? Bahkan beberapa hari ini WHO sudah menetapkan status epidemik daripada virus corona COVID-19 menjadi status pandemik. Nah, apa sih bedanya? Oke, kalau saudara lihat dari grafiknya, kalau namanya epidemik itu ada, ya ini saya review sedikit ya, bahwa epidemik itu ada kenaikan kasus yang cukup signifikan, atau dari kasus yang tidak ada menjadi ada kasus, itu epidemik. Atau yang kedua, standar yang kedua, epidemik adalah ada kenaikan kasus yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Yang kenaikan signifikan itu ada yang membatasi berdasarkan kalau ada kenaikan kasus yang 2 kali lipat dianggap sebagai epidemik atau outbreak ya. Kemudian kalau yang endemik, kalau saudara lihat dari grafiknya, endemik itu penyakit yang terjadi di suatu geografik atau daerah tertentu ya. Nah, bedanya kalau terakhir dari epidemik, endemik biasanya kalau itu tidak terkontrol, itu epidemik akan menjadi pandemik. Itu pandemik itu sudah terjadi di worldwide, di seluruh dunia. Ya, ini yang seperti yang terjadi seperti virus corona sekarang ini. Virus yang berawal dari epidemik dari negara di Cina, di kota Wuhan. Kemudian karena virus ini menyebar dengan infeksi dengan sangat cepat, sehingga kasus epidemik itu akhirnya menjadi kasus pandemik yang sekarang hampir ditemukan di banyak di negara ya, mungkin hampir ditemukan di worldwide ya. Nah, kalau saudara mau lihat ikutin yang update yang terbaru, saudara bisa lihat di sumber dari WHO ya. Per hari ini tanggal 18 Maret 2020 yang tercatat kurang lebih sudah ada 184.000 kasus dengan tingkat kematian sekitar 7.529 ya. Itu kurang lebih soalnya kalau dihitung persentasenya kurang lebih mungkin sekitar 3-4% angka kematiannya. Memang angka tingkat kematian yang dari penyakit ini memang lebih rendah dibandingkan penyakit SARS atau penyakit virus yang pernah jadi outbreak yang dulu ya. Nah, efek daripada outbreak ini mempengaruhi orang, sebutnya biasa mempengaruhi 3T, yaitu mempengaruhi travel, tourism, dan trade ya. Kalau saudara lihat dengan adanya outbreak seperti ini, banyak mempengaruhi kasus untuk travel, perjalanan banyak yang tiket pesawat yang sekarang mulai jadi lebih murah ya, dan kemudian travel juga dari sektor pariwisata berkurang drastis ya. Tourism juga sama. Yang terakhir itu kasus trade-nya, perdagangan, bahkan yang banyak orang impor barang-barang dari Cina itu sekarang mulai turun ya, karena memang semua sedang fokus untuk mencoba mengisolasi masyarakatnya, sehingga ini mengganggu perdagangan internasional dan perdagangan di dalam negeri. Oke, dari saudara kalau lihat ya, ini contoh kasusnya untuk kasus impact daripada outbreak ya. Mungkin kasusnya saudara mungkin lihatnya seperti mesti lihat dari konsepnya seperti outbreak gunung es ya. Contohnya ini kasus tahun 2015 ya. Ada kurang lebih sekitar 36,7 juta orang dengan ketergantungan obat ya. Dengan jumlah kematian 39 juta ya. Kemudian ada penelitian yang coba menghitung ya, kurang lebih biaya satu pasien per tahun itu menghabiskan kurang lebih sekitar 2.000 US dollar sampai 477 triliun per tahun. Nah,
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit outbreak daripada penyakit HIV ini, eh, masyarakat kehilangan 40 tahun year potential loss. Kalau saudara lihat hitung, dianggap asumsi 1 tahun itu 12 bulan, dan 1 tahun itu dengan standar UMR yang sebesar 2 juta dikali 39 juta orang yang meninggal, itu kerugiannya sekitar 37,4 triliun ya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kenaikan HIV tercepatnya di Asia. Kemudian dari potensial risiko, negara Indonesia adalah satu negara yang terbesar ya. Nah, kemudian kita juga last lecture kita bahas tentang yang ada masa period, incubation period, dan satu lagi latent period ya. Sedikit review ya. Incubation period adalah masa dimana terekspos dengan kuman dengan masa sampai terjadi memunculkan sign and symptom. Kalau latent period adalah masa dia terekspos dengan kuman atau virus atau bakteri sampai ke periode dia mampu menularkan penyakit tersebut. Nah, itulah satu yang menyebabkan ada perbedaan antara latent period dan incubation period, sehingga menyebabkan ada satu jeda fase orang bisa menularkan penyakit virus corona dengan sangat cepat ya. Kalau saudara lihat ya, ini kalau dari kurang lebih ya, dari orang terkontak dengan droplet daripada si penderita COVID-19 sampai dia memunculkan simptomnya ya, biasa mengalami kesulitan bernapas, itu ada yang dari antara range-nya dari hari ke-8 sampai hari ke-14 ya. Nah, tapi di dalam waktu masa-masa dia sudah terekspos itu, ada fase di mana hari ke berapa dia memang sudah mampu menularkan, dan di dalam tubuhnya dia memang belum ada sign and symptom, tetapi sebenarnya dia sudah membawa carrier untuk menyebarkan penyakit virus tersebut ke orang lain. Oke, kita juga kemarin bahas tentang ada beberapa epidemiologi triad konsepnya yang tentang infectivity, ya, pathogenicity dan virulensi. Penyakit virus corona yang ditakutkan adalah memang angka kematian memang tinggi, angka virulensi ability to cause to death itu rendah ya, kurang lebih sekitar 3-5% ya. Itu jauh lebih rendah dibandingkan penyakit SARS atau penyakit MERS atau virus yang lainnya. Tetapi yang ditakutkan adalah masalah infectivity yang cukup tinggi. Infectivity pengertian ability to infect. Jadi dari number of susceptible, berapa banyak yang terinfeksi. Kalau yang kedua itu pathogenicity adalah ability to cause the disease. Dari berapa banyak yang kasus yang diinfeksi, berapa banyak yang memunculkan clinical disease. Dan yang terakhir adalah virulensi, adalah kemampuan dari orang yang sudah sakit, berapa banyak akhirnya menjadi mati. Ya. Nah, hari ini kita bahas yang topiknya tentang evidence based medicine ya. Kalau saudara lihat di banyak negara maju, mereka sudah menggunakan konsep ini dalam penerapan sehari-hari ya. Ada evidence based medicine itu integration daripada individual clinical expertise ya. Dari clinical expertise ada passion and value and preference, kemudian ada best research evidence, itu yang membentuk konsep evidence based practice. Nah, atau kalau di negara-negara maju, saudara lihat orang sebutnya sebagai clinical epidemiology sebagai basic theory ya. Jadi evidence based medicine adalah aplikasi daripada clinical epidemiology ya. Lanjut. Nah, kalau saudara lihat dari contoh yang dulu, seperti terapi lintah ya, ini dulu tahun 1832 itu banyak dipakai oleh klinisi untuk melakukan terapi bagi penderita kolera. So bisa bayangkan orang yang sudah lagi kena kolera, lagi lemes, itu dikasih terapi lintah ya. Waktu itu pemikiran adalah lintah ini akan menghisap racun daripada penyakit kolera. Tetapi dari treatment yang ada ya, kemudian dilakukan analisis ya, lebih banyak pasien yang meninggal karena terapi ini. Ini yang membuktikan itu si Pierre Louis ya. Dia pakai statistik yang sederhana. Dari 100 orang yang diterapi ini, berapa banyak keberhasilannya. Ternyata angka keberhasilannya sangat rendah. Artinya lebih banyak pasien yang meninggal, lebih baik cepat meninggal dibandingkan dengan tidak diberikan apa-apa. Akhirnya terapi lintah ini mulai dihentikan. Atau yang kalau saudara lihat contoh yang lain adalah penggunaan Tamiflu ya. Ada artikel menunjukkan millions of people wasted
on flu drugs, claim the major report. Ini dari penelitinya. Ya, tentunya kalau hari ini diklaim oleh si Rose yang memproduksi obat itu, dia mengatakan bahwa Tamiflu itu sangat berguna untuk pengobatan penyakit flu ya. Tapi memang setiap kali terapi yang diberikan itu harus diukur keberhasilannya. Kalau angka keberhasilan di bawah 50% atau mulai banyak yang tidak berhasil, itu perlu dievaluasi. Apakah betul, apakah tepat pemberian uh, pemberian obat tersebut. Bahkan termasuk juga vaksin ya. Vaksin yang diberikan apakah betul bisa mencegah penyakit tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia adalah banyak muncul namanya testimoni. Tetapi gini, testimoni itu dibuat biasanya berdasarkan orang yang menggunakan suatu produk dan berhasil sukses untuk memperbaiki, mengurangi atau menyembuhkan penyakitnya. Kalau saudara lihat ya, ini contohnya penyakit yang baik dijual di marketplace ya, dapatkan produknya, bahkan mereka overclaim ya, penyakit ini bisa menyembuhkan kanker, jantung, stroke, diabetes, HIV ya. Tetapi yang ini berbeda ya. Testimoni is not evidence ya. Testimoni ini hanya kumpulan orang-orang yang secara mungkin mereka dianggap berhasil, tetapi nggak ada evidence yang bisa dikumpulkan, karena tidak dikumpulkan berapa banyak yang tidak berhasil, harusnya diceritakan juga. Jadi evidence based medicine adalah sudah menggabungkan dengan clinical epidemiology dengan evidence based practice ya. Jadi kalau untuk clinical decision, patient value, ada concern about health system, satu lagi doctor knowledge, evidence, skill and attitude ya. Nah, atau orang sebutnya, istilah lain orang sebut sebagai evidence based practice ya. Jadi ini integrasi ya. Dari best evidence, clinical expertise, sama satu lagi patient value. Contohnya ingin suatu terapi diberikan pada suatu pasien, itu tidak hanya memperhatikan hanya berdasarkan best evidence, tetapi juga ada berdasarkan clinical expertise, satu lagi juga mempertimbangkan value atau kondisi daripada pasien. Contohnya penyakit kanker itu bisa banyak terapi, ada terapi kemoterapi, ada dengan cara pembedahan atau dengan radioterapi. Semua itu harusnya klinisi mengintegrasikan keputusan final decision itu based on evidence, clinical expertise, satu lagi berdasarkan apa yang pasien mau dengan pertimbangan biaya dan pertimbangan hal-hal yang lain. Oke. Jadi kenapa kita perlu belajar evidence based medicine? Karena yang sekarang ini udah mulai banyak too much information ya, overuse, underuse atau misuse of evidence ya. Kadang-kadang ini juga disebabkan karena memang biasanya klinisi agak sulit membaca data dari penelitian terbaru, terutama mereka agak punya kesulitan untuk membaca, menginterpretasikan data dengan tepatnya. Jadi sehingga saudara perlu kemampuan untuk bisa membaca evidence dengan cara yang betul ya. Dan kalau saudara dari data terbaru itu, kalau nggak ikutin perkembangan terbaru dan tidak bisa membaca yang tepat, akhirnya keputusan yang dibuat itu memang keputusan yang not based on evidence, tapi berdasarkan keputusan yang memang miskin evidence. Oke, dulu kedokteran itu berkembang memang dikembangkan oleh berdasarkan pembelajaran yang bagus. Tapi sekarang ini mulai banyak yang smart young dokter itu mereka menyadari bahwa keterbatasan mereka dan ada begitu banyak informasi yang ada di jurnal, sehingga mereka nggak bisa membaca semua jurnal yang ada, dan mereka harus melakukan critical appraisal terhadap bukti-bukti yang terbaru ya. Oke, dari langkah-langkahnya itu ada kurang lebih sekitar 5 step of evidence based practice. Yang pertama, formulate answerable clinical question. Cara bertanya itu penting ya. Kalau saudara untuk lihat suatu terapi, cara saudara bertanya itu akan menentukan hasilnya. Yang kedua, dari kalau saudara mulai punya hipotesis, itu kemudian cari tahu buktinya lewat jurnalnya. Tentunya kita mencari dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang ketiga, tidak semua jurnal saudara baca itu harus bisa hanya dibaca saja, tetapi harus bisa di-appraise, dinilai validitasnya dan kegunaan, apakah itu tepat guna atau enggak. Dan terakhir, apakah data itu bisa diaplikasikan untuk masyarakat atau enggak. Oke.
Kalau untuk yang pertama clinical question, orang biasa membandingkan ada teori yang pakai PICO ya, itu patient, intervention, comparison, dan outcome. Contohnya nih, kita harus mempertimbangkan contoh suatu terapi atau suatu alat diagnostik. Apakah diagnostik itu cheaper, easier, faster, atau less invasive ya. Pertama kita lihat pasiennya siapa karakteristik pasiennya. Kemudian intervensi apa saja intervensi yang bisa diberikan kepada pasiennya. Dari intervensi yang sudah ada, kemudian dibandingkan intervensinya. Dan terakhir outcome-nya. Mana outcome yang paling relevan? Ya. Contohnya nih, kalau saudara lihat kasusnya, ada orang datang ke rumah sakit sehabis berpergian ke tempat yang dingin, ya, kakinya mengalami nekrosis akibat jatuh kemudian pingsan dan terkena suhu dingin yang cukup lama. Nah, pilihannya pasien itu akan diamputasi kakinya atau dikasih obat. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ada kemudian diambil keputusan yang paling berguna dan yang punya efektivitas yang paling besar. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saudara akan belajar tentang namanya tentang desain studi ya. Ini sangat penting ya bagi saudara lihat ya. Ada berbagai desain studi kalau bisa untuk ada penelitian tentang terapi atau prevention. Yaitu paling bagus untuk membuktikan kebenarannya itu pakai RCT. Itu yang punya nilai validitas, punya nilai yang mendekati kebenaran dibanding cohort study atau case control atau case series. Tapi kalau untuk diagnostik biasanya yang paling baik dipakai adalah untuk desain studi cross sectional. Kalau untuk studi etiologi untuk melihat harm daripada suatu terapi, yaitu yang paling mendekati kebenaran adalah penelitian RCT. Nah, prognosis atau prediction juga sama. Ya, kita masih lebih percaya penelitian dengan randomized clinical trial. Tapi biasanya kalau untuk frekuensi and rate kita melihat pada desain studi cohort study. Oke, kalau saya lihat yang di desain studi yang dipercaya sampai sekarang ini memang yang paling atas adalah randomized clinical trial ya. Yang kedua cohort study, case control dan case report, atau yang satu lagi bawahnya seharusnya ada cross sectional ya. Nah, tugas saudara adalah nanti setelah dari kalau untuk suatu referensi, kalau saudara kan nanti cari di berbagai referensi akan muncul sekali ya. Kalau sekarang ini mulai saudara harus pintar-pintar untuk bisa membaca mana evidence yang valid dan mana yang nggak valid ya, atau mungkin bukan tidak valid tapi validitasnya sangat kurang ya. Kalau itu yang kita perlu lakukan adalah melakukan critical appraisal ya, saudara seperti seorang detektif ya. Penting untuk bisa membaca mana referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, mana referensi yang banyak biasnya ya. Contohnya saudara lihat kalau searching di PubMed itu ada banyak ya jurnal saudara bisa temukan ya. Nah, dari banyak jurnal tersebut saudara harus membaca yang mana ya. Jadi yang penting saudara dalam strategi untuk critical appraisal biasanya harus memperhatikan validity, clinical importance, dan applicability. Oke. Dan yang tentu mempertimbangkan apakah dalam desain penelitian itu tersebut desainnya apa, kemudian cara dia roll out, cara dia untuk menyimpulkan itu, kesimpulannya ada banyak bias atau enggak. Oke. Nah, kemudian setelah dapat datanya, saudara bisa belajar untuk membaca biasanya indikator yang dipakai untuk suatu kemaknaan statistik itu ada nilai p-value, satu lagi confidence interval. Kalau p-value biasanya untuk penelitian kedokteran atau penelitian kesehatan, mereka menggunakan cut off p-value di bawah 0,05 dianggap penelitian itu ada hubungan yang signifikan atau ada perbedaan yang signifikan. Tetapi untuk mengandalkan nilai p-value saja itu sangat bias ya. Dalam arti gini, kalau jumlah sampel dari penelitian itu ditambah atau dikali 10 kali lipat, maka otomatis nilai p-value akan jadi semakin kecil. Jadi p-value bukan indikator yang bagus untuk penelitian observasional ya. Nah, saya ambil cerita sedikit. Dulu p-value itu dipakai untuk biasanya untuk penelitian tumbuhan. Misalnya saya ingin membandingkan pupuk A dan pupuk B, mana yang lebih bagus untuk bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian saya ambil dua benih yang sama, benih A dan benih B itu benih yang sama. Kemudian saya taruh di ruang lab, saya kondisikan kedua tanaman tersebut mendapatkan cahaya matahari yang sama, saya kondisikan mendapatkan kelembaban yang sama, saya pastikan mendapatkan terapi-terapi yang lain
dengan kondisi yang sama. Yang membedakan hanya pupuk A dan pupuk B. Kemudian saya amati observasi selama 7 hari, observasi 14 hari, sampai hari ke-21. Setelah hari terakhir, kemudian saya membandingkan. Nah, kemudian yang satu indikator yang saya pakai, apakah pupuk A lebih berguna atau lebih bagus dengan pupuk B. Ya, saya menggunakan p-value. Dengan penelitian yang seperti ini, kita akan bisa lebih yakin bahwa p-value untuk pupuk A lebih baik daripada pupuk B, karena memang ini penelitian eksperimental dan faktor biasnya sangat sedikit dibandingkan kalau penelitian saya melakukan penelitian observasional pada manusia. Saya ingin mencoba obat A dengan obat generik dan obat paten. Kemudian saya mencoba kelompok A dan kelompok B. Ya. Misalnya untuk melihat hubungan terhadap penurunan tensi atau sistol atau diastol. Nah, tentunya gaya hidup dengan kelompok A sama kelompok B itu sangat bervariasi, dari cara makannya, pola dietnya, pola tidurnya, dan banyak faktor-faktor yang lain itu yang tidak diteliti, sehingga ada baik unsur subjektivitas. Nah, untuk kondisi penelitian seperti ini, p-value tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai suatu hubungan signifikan atau enggak. Nah, oleh karena itu kita pakai satu lagi namanya confidence interval, ya. Ada namanya point estimate. Kalau untuk penelitian namanya cross sectional, atau penelitian namanya case control, atau penelitian cohort, ada indikator yang lain, ada relative risk, ya, ada 95% confidence interval. Nah, itu yang mungkin saudara bisa lebih yakin bahwa penelitian itu punya poin estimasi yang lebih tepat, ya. Contohnya nih, ya. Ini contoh p-value, ya. Kalau saudara lihat, ya, ini ada penelitian nih. Kelompok A pakai obat standar untuk menurunkan kolesterol. Dari pakai obat standar itu dari 300 itu berhasil turunkan jadi 220. Pada kelompok B dan studi eksperimental itu dikasih obat yang paten. Sama-sama itu lihat, ya, mulai dari 300, kemudian yang kelompok eksperimental dari 300 turun jadi 218. Kalau dinilai dari statistiknya, dari nilai p-value, lihat angkanya dari p-value jadi 0,0023. Ya, kalau dari statistik ini lebih kecil daripada 0,05, artinya ada hubungan signifikan. Ya, kalau dari hasil penelitian seperti ini memang dinilai bahwa statistiknya signifikan. Tetapi kalau lihat, ya, ini turunnya 300 jadi 220, ini 300 jadi 218. Secara statistik signifikan, tetapi secara klinis antara nilai 220 sama 218 itu hanya beda 2 satuan miligram per desiliter. Secara klinik it is not important, sehingga lebih baik tetap pakai obat standar, ya, yang lebih murah dan lebih mudah diakses, ya. Jadi walaupun hasil signifikansinya tinggi, ini harus memperhatikan juga clinical important, ya. Nah, kalau ini saya ambil slide ini ini kalau lihat yang 90% confidence interval itu maksudnya seperti ini. Kalau saudara melakukan penelitian, misalnya saya iseng nih, saya nggak ada kerjaan, kemudian saya melakukan penelitian yang sama sebanyak 100 kali. Dari 100 kali saya akan mendapatkan range, kalau lihat yang nilai yang merah yang di tengah-tengah itu 0,6, itu adalah nilai rata-rata, misalnya rata-rata daripada yang didapatkan. Dari rata-rata kalau saya melakukan penelitian sebaik 100 kali, secara statistik akan didapatkan 95 kali itu nilai range-nya akan berbatasan dengan titik 0,6. Nah, dan hanya ada 5 kali, saudara lihat yang garis-garis merah ini saya tunjukkan, 1, 2, 3, 4, 5 yang nilai itu, nilai terkecil dan terendah itu nggak berbatasan dengan 0,6. Itu maksudnya 90% confidence interval, ya. Jadi kalau saudara lihat, ya, hasil p-value signifikan nggak signifikan, kemudian lihat RR-nya atau relative risk atau odds ratio berapa, kemudian satu lagi lihat 95% confidence interval, nilainya range-nya berapa sampai berapa, ya. Biasanya kalau konsisten di atas 1 semua itu dianggap sebagai risk factor, atau 95% confidence intervalnya itu konsisten di bawah 1, artinya nilai itu bervariasi, tetap sifatnya protektif. Oke, sampai di sini saudara bisa menangkap, ya. Oke, saya lanjut, ya. Nah, ini contoh daripada systematic review, ini dari data meta analisis, ya. Kemudian ini coba membandingkan beberapa penelitian yang sebelumnya nih. Saudara lihat ini odds ratio yang dikasih garis hitam kotak ini adalah nilai rata-ratanya, ya.
kurang lebih nilai di sini masih di bawah 1, artinya sebagai protektif. So, kemudian saudara lihat ada garis yang ini sampai garis ini, itu adalah nilai 90% confidence interval. Contoh ini odds ratio rata-rata 0,37. Range 90% confidence intervalnya itu dari 0,16 sampai 0,88 ya. Kemudian diambil penelitian yang lain, hasil juga sama ya. Tapi ini berbatasan dengan satu ini. Artinya 0,46 secara rata-rata, tapi kalau diulang sebanyak 100 kali, nilai yang dapat nilai odds ratio terkecil dari 0,18 sampai 1,18 ya. Kalau 1,18 artinya dia sebagai di atas 1 kan, artinya sebagai risk factor. Itu datanya nggak konsisten ya. Nah, terakhir kemudian peneliti ini mencoba melakukan bobot ya. Nah, tentunya memang bobot ini disesuaikan dengan biasanya penelitian yang jumlah sampel banyak kasih bobot persentase lebih tinggi ya. Yang jumlah sampel kecil tentunya kasih bobot yang lebih kecil ya. Kemudian ada kesimpulan, apakah obat ini cocok untuk mencegah suatu penyakit atau enggak? Ya, kesimpulannya dia hasilnya masih 0,337, range-nya 0,26 sampai 0,52. Artinya obat ini dianggap sebagai protektif. Oke. Nah, kalau untuk yang kita untuk cara untuk melihat apakah ada risiko bias nggak di penelitian namanya randomized clinical trial, ya saudara ada yang pakai namanya metode Rambo. Ada saudara lihat di proses recruitment, apakah subjek itu representatif nggak untuk target populasi yang ada. Semakin representatif, artinya data itu bisa digeneralisasi ke populasi. Yang kedua, saudara lihat lagi di nilai random allocation. Apakah waktu di compare itu mulai dengan start yang sama atau enggak ya. Contohnya harusnya semakin homogen makin bagus dan semakin comparable, sehingga saudara bisa menilai bahwa yang mempengaruhi outcome adalah faktor eksperimental A atau eksperimental B yang mempengaruhi terjadi suatu outcome ya. Contohnya nih, kita nggak bisa membandingkan nih obat terapi obat generik dengan obat paten. Kalau satu kelompok yang obat generik kita bandingkan pada lansia, kemudian obat paten kita bandingkan pada anak muda, sehingga outcome-nya ya tentunya seorang mendapatkan yang outcome pada obat yang paten itu lebih bagus dibanding obat yang generik. Tetapi perbedaan yang tersebut bukan disebabkan karena obatnya, tetapi memang dari waktu start udah kelompok berbeda ya. Tapi biasanya yang random allocation masih memperhatikan waktu karakteristik umurnya di random itu masih mulai dari usia yang biasa plus minus 5 tahun yang masih mirip ya. Yang ketiga, maintenance. Apakah kedua grup itu diberikan terapi yang sama atau enggak, dikontrol dengan hal sama atau enggak? Harusnya sama. Nah, terakhir, measurement apakah unbiased atau enggak ya. Ya, karena namanya unblinded ya, atau blinded, atau penelitian itu diukur secara objektif ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu lihat daripada evidence based medicine adalah karena setengah daripada evidence yang mungkin saudara lihat baca buku textbook atau baca buku atau catatan kuliah, mungkin terutama untuk tentang terapi ya, itu mungkin dari apa yang saudara baca itu mungkin 50% mungkin bisa tidak valid dalam waktu 5 tahun ke depan. Dengan perkembangan dunia kedokteran yang sekarang sudah sangat maju, saudara masih ikutin update yang ada. Oke. Ini quote bagus ya di BMJ tahun 2008 ya. 21 first century in clinician who cannot critically read a study is unprepared as one who cannot take a blood pressure or examine the cardiovascular system. Ya, contoh ini. Dulu itu kalau untuk yang berdasarkan buku yang terkenal itu Baby and the Child Care. Ya, mereka buku ini terjual laku banyak sekali ya, lebih dari 50 juta kopi ya. Bahkan hampir mengalahkan penjualan Bible ya. Di sana disarankan untuk kalau bayi itu tidur sleep on their tummies ya. Ternyata berbagai referensi penelitian ada, mereka membuktikan nih overfold increase a risk a sudden infant death syndrome. Jadi kalau bayi ada yang tidurnya terlentang, ada yang terlengkup, buku ini menyarankan untuk bayi itu tidurnya menghadap ke bawah. Dan hasilnya, saya lihat ya, itu angka kematian namanya sudden infant death rate-nya lumayan tinggi. Ya. Nah, setelah itu akhirnya kebijakan ini dirubah. Bayi itu kalau mau tidur, kalau sampai dia mau tidur menghadap ke bawah, itu harus berada di bawah pengawasan orang tua. Dengan hal seperti ini akan berhasil menurunkan angka kematian sudden infant death ya. Oke. Nah,
Nah, kita lanjut lagi ya untuk yang dalam penelitian ada etiologi, ada diagnosis, ada yang saudara lihat ada studi etiologik yang biasa untuk mempelajari serta etiologik hasil suatu exposure sampai terjadi suatu outcome. Diagnostik itu tentang cara mendiagnosa suatu penyakit ya. Ada studi prognostik ya. Studi bagaimana cara untuk memprediksi suatu outcome berdasarkan data masa lalu. Yang terakhir ada namanya therapy research. Nanti kalau saudara nanti pada semester berikutnya saudara akan diminta untuk membuat skripsi ya. Itu awalnya saudara ingin membuat proposal penelitian. Nah, saudara mungkin apa yang saya kasih buat hari ini itu membantu memperlengkapi saudara cara untuk membuat desain studi yang paling cocok ya. Oke, sedikit ulang ya. Kalau namanya diagnosis tadi biasanya pakai desain studinya pakai cross sectional. Kalau studi prognosis untuk yang bagusnya, untuk validnya itu pakai cohort study. Dan terakhir terapi study biasa pakai RCT. Ya. Oke. Nah, ini saya review sedikit ya. Dulu pernah saya sampaikan waktu semester 1 tentang kuliah tentang desain studi ya. Mungkin saya ulang sedikit supaya saudara bisa paham ya. Nah, kalau saudara ingin mulai penelitian, saudara melihat daripada ada faktor exposure yang mana sebagai faktor independen, kemudian saudara akan melihat suatu outcome-nya, yang mana sebagai disease-nya atau faktor dependent. Oke. Nah, kemudian saya lihat ya untuk klasifikasi desain studinya secara garis besar ada yang membagi berdasarkan studi eksperimental dan ada yang membagi berdasarkan studi observasional. Nah, kemudian saudara lihat ya di dalam studi observasional ada analytic study dan descriptive study. Ya. Dalam studi analytical study ada cohort, ada case control, cross sectional. Oke, nanti saya jelasin satu persatu lagi ya. Oke, kita mulai dari pertama studi deskriptif. Studi deskriptif biasa hanya menilai apa, siapa, di mana tanpa melihat hubungan suatu sebab akibatnya. Itu studi deskriptif. Nah, kalau desain studi paling umum adalah pakai namanya case report ya. Ini yang saudara akan baik lakukan waktu laporan kasus waktu ke puskesmas ya. Case report ya itu biasa laporan berupa satu atau dua kasus ya. Biasa yang dilaporkan itu berupa kasus yang unik ya. Contoh ini kasus yang orang sebutnya sebagai manusia pohon ya. Ini unique cases ya, unique case ya. Yang ceritanya ini orangnya terkena papilloma virus ya. Somehow di dalam seluruh tubuh dia, terutama di bagian tangan itu tumbuh semacam jaringan kayak parut atau jaringan yang berlebih ya. Dan itu sudah dipotong akhirnya muncul lagi. Nah, sampel penelitian dia akhirnya mulai coba dilakukan namanya laporan kasus. Kenapa bisa jadi seperti ini? Dideskripsi secara detail. Oke. Kalau mulai yang case report, yang tahap berikut adalah case series. Bedanya adalah case series hanya kumpulan beberapa kasus. Oke. Kemudian kita masuk ke analytical study. Analytical study biasanya melihat hubungan sebab akibatnya. Suatu faktor exposure terhadap suatu outcome. Ada pembuktiannya. Dalam studi analitik ada experimental study, ada observational study ya. Oke, yang membedakan experimental study adalah satu step exposure yang dengan sengaja kita kondisikan ya. Kalau ini kalau untuk experimental study itu ilustrasinya seperti kita kasih makan ke ikan. Kalau di observational kita hanya melakukan pengamatan ya. Contohnya nih, walaupun dalam waktu studi observasional kita ambil sampel darah, kita melakukan pemeriksaan fisik itu, kalau selama status pajanannya terhadap subjek penelitian itu tidak kita kondisikan, itu tetap masuk dalam studi observasional. Oke, dalam studi eksperimental kita mulai penelitian dari sini. Saudara untuk lebih lihat lihat apakah di studi eksperimental, studi observasional atau studi cross sectional, saudara lihat daripada mulai studi penelitian di mana. Kalau ini penelitiannya, itu mulai studi di sini nih. Mulai dari studi populasi, kemudian diberikan intervensi, diberikan kontrol, atau diberikan placebo, atau berikan perbandingan obat yang lain, kemudian diikutin sampai terjadi suatu outcome. Ya. Ini adalah studi eksperimental. Dalam studi randomized clinical trial itu ada gold standard ya, karena memang ada unsur blinding di sana. Ada unsur biasnya itu berkurang ya kalau dibandingkan dengan penelitian desain studi yang lain. Nah, ada juga yang penelitian crossover design, itu bagian daripada experimental study. Itu misalnya kelompok A diukur before, kemudian ikuti selama 5 hari, diukur lagi after. Kelompok B juga sama, yang diberikan placebo, diukur before selama pengamatan 5 hari, diukur afternya. Nah, kalau sampai tahap di sini ya,
itu mungkin ada orang bisa mengatakan yang grup A hasilnya lebih bagus, itu hanya terjadi karena kebetulan. Grup B juga jadi seperti ini, mungkin hanya kebetulan. Oleh karena itu yang sudah dicoba dengan grup A diberikan VaraBlock itu kemudian diberikan ada periode namanya washout ya, untuk memastikan bahwa exposure yang diberikan pada si respon kelompok A itu tidak sudah tidak ada yang tersisa ya. Waktunya memang tergantung daripada obatnya. Kemudian grup A dicoba diberikan placebo, kemudian grup B dicoba diberikan placebo, sama pengukurannya 5 hari, diukur before afternya. Dengan penelitian seperti ini, saudara bisa membandingkan bahwa yang memang yang mempengaruhi terjadi suatu outcome itu karena VaraBlock-nya ya, atau karena placebo-nya ya. Dan di penelitian clinical trial itu ada unsur namanya yang paling bagus, itu namanya unsur blinding. Ada namanya ada single blinding bisa partisipannya yang blinding, yang tidak tahu dia dapat terapi apa. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau saudara memberikan terapi obat A, satu lagi dikasih obat placebo, biasanya kalau pasien tahu status obatnya, biasa itu mempengaruhi kepatuhan untuk minum obat. Contohnya kelompok A, saudara sampaikan bahwa pasien A, tolong diminum obat ini ya selama 5 hari ya, ini obat mahal ya, tentunya biasa pasien itu akan minum obat sampai habis. Tapi kalau pada kelompok pasien yang kedua, pasien B, saudara sampaikan ini adalah placebo, obat ini hanya vitamin C saja, obat kosongan, tolong diminum ya selama 5 hari. Nah, kalau pasiennya tahu status obatnya, biasa akan mempengaruhi outcome-nya ya. Biasa angka kepatuhannya rendah. Ada juga namanya single blinded, ada namanya double blinded. Si pasien nggak tahu, dokternya nggak tahu ya. Ini untuk memastikan bahwa dokter itu melakukan pemeriksaan yang sama baik terhadap pasien yang dapat obat paten maupun obat kontrol. Oke. Tujuannya double blinded adalah supaya objektif. Single blinded, double blinded ya. Ini untuk mengurangi bias. Tapi ada juga beberapa terapi-terapi tertentu itu tidak bisa dilakukan namanya blinding. Karena biasanya untuk tindakan yang besar, pasien itu harus dioperasi atau di kemoterapi. Nah, unsur seperti ini kan agak kurang etis kalau pasien nggak tahu tindakan apa yang diberikan pada si pasiennya. Akhirnya ini tetap clinical trial tapi tidak dilakukan blinding. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang cukup salah apa? Biasanya ada perbedaan antara random allocation dengan random sampling. Kalau random sampling itu hanya dilakukan, itu yang terkenal pada penelitian eksperimental. Maksudnya siapa yang mendapatkan terapi A, terapi B itu di blinding, di random ya. Semua responden calon respon penelitian itu punya kesempatan yang sama mendapatkan terapi A atau terapi B. Itu namanya random allocation. Itu berbeda sekali dengan random sampling. Random sampling adalah teknik untuk mendapatkan calon partisipan ya. Untuk cari populasi, saudara pertama kali ambil populasi itu dari mana? Itu apakah caranya random atau nggak random? Ya, kalau random allocation bicara pada saat sudah masuk dalam subjek penelitian itu mau diberikan terapi A atau terapi B, itu apakah dilakukan random allocation atau enggak ya. Next, ini random allocation ya, terapi A, terapi B. Pasien A atau pasien B mendapatkan ini punya chance yang sama, punya kesempatan yang sama, punya probabilitas yang sama. Itu namanya random allocation. Kalau random sampling adalah calon responden itu ya, misal saudara punya calon responden ada 390 ya, saudara hanya butuh 30 responden. Dari 30 responden dipilih, dari 30 responden dari 350 responden yang sebenarnya, apakah cara pemilihan random atau enggak? Maksudnya random adalah setiap 390 sampel tersebut punya chance, probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Oke, nah saya mulai yang studi yang berikutnya adalah studi cohort design. Kalau saudara lihat studi cohort itu mulai daripada exposure outcome. Ya, kalau studi cohort itu diambil daripada sejarah daripada Yunani atau Romawi ya. Dulu itu berapa banyak tentara yang berangkat untuk perang, misal berangkat 300 orang, pulangnya setelah perang dia balik berapa? Saudara mungkin saya lihat contohnya untuk filmnya seperti 300 ya, yang waktu 300 yang berangkat, kemudian setelah perang berapa baik balik. Nah, itu studi cohort. Nah, kalau untuk yang didesain itu melihat daripada
pasien itu datang ada yang terekspos kemudian satu yang tidak terekspos, atau sebagai kontrol diikutin sampai terjadi outcome-nya berupa hal yang sakit atau nggak sakit ya. Tapi mulai penelitian ngumpulin pasien dari sini ya. Ada studi yang case control ya. Case control itu ingin mulai penelitian, subjek penelitian mulai di sini nih. Kita mengidentifikasi calon responden itu dari kasus, kemudian ditelusuri faktor risikonya apa, apakah dia contohnya dia CA paru, diikutin, ditanya histori mereka merokok atau tidak merokok. Pada kelompok kontrol, orang yang tidak sakit CA paru diikutin, ditanya histori mereka, apakah mereka merokok atau tidak merokok. Kemudian setelah itu dibandingkan ya. Case control mulai daripada kasus dan kontrol. Ada satu lagi studi yang paling baik dilakukan adalah cross sectional design ya. Itu melihat exposure dan outcome pada waktu bersamaan ya. Ini studi yang paling banyak dilakukan dan paling murah, paling cepat ya. Tetapi punya masalah kelemahan, masalah temporality, yaitu tidak jelas mana sebab, mana akibat, mana telur dengan mana ayam ya. Karena ya sifatnya seperti potret ya. Kalau studi yang eksperimental, studi yang longitudinal atau studi cohort itu seperti video. Saudara bisa lihat time seriesnya, waktu mulai seperti apa, kemudian di akhir pengamatan seperti apa. Tapi kalau penelitian cross seksional itu hanya di potret ya, seperti gambar. Kemudian saya melihat hubungan yang berdasarkan gambar yang terbentuk. Oke, ini ya. Jadi kalau ada cross sectional, melihat disease exposure in the present time. Ya, kalau cohort mulai daripada exposure diikuti sampai terjadi disease. Case control mulai daripada melihat mengumpulkan subjek penelitian dari kasus dan kontrol, kemudian dilihat historinya. Oke, itu aja ya tentang desain, study design ya. Oke, sampai di sini saudara bisa ikuti saya. Nah, ini yang topik yang terakhir tentang diagnostik ya. Diagnostik biasanya itu dipakai berupa suatu tool, suatu alat ya, yang dipakai untuk bisa mengukur suatu outcome suatu penyakit ya. Tentunya ya, biasa kalau kita perkembangan teknologi mencoba menemukan teknologi terbaru untuk bisa mendiagnosis pasien satu lebih murah, lebih cepat, dan less invasif. Ya, contohnya saya ambil contoh, dulu orang untuk mengkonfirmasi apakah mendapatkan penyakit kanker hati atau hepatocellular carcinoma itu dengan cara dibiopsi. Biopsi diambil jaringan dengan pakai jarum yang cukup panjang ya. Diambil, ditusuk ke perut, kemudian ambil jaringan hati, diambil untuk diperiksa di PA. Nah, untuk pemeriksaan namanya biopsi seperti itu satu, kosnya mahal. Yang kedua, sulit dilakukan. Tidak semua dokter berani untuk melakukan, karena memang pekerjaannya cukup beresiko ya. Yang ketiga, sangat invasif ya, sehingga resiko untuk pasiennya cukup besar. Nah, akhirnya dilakukan namanya pemeriksaan lain yang mungkin dengan cara USG untuk memastikan bahwa seseorang apakah dia pasti kena penyakit CA kanker hati atau bukan. Ya, tentunya memang hasil pemeriksaan USG akurasinya tidak sebagus pemeriksaan biopsi, tetapi itu lebih cepat, lebih murah ya, tentunya dengan akurasi yang lebih sederhana ya. Oke, nah kita masuk ya ke studi diagnostik. Oke, kalau seseorang nih didiagnosis, contohnya untuk penyakit CA kanker otak ya, ada yang berdasarkan pemeriksaan cuma berdasarkan gejala klinis sakit kepala, tapi kan itu nggak bisa jadi satu dasar bahwa seseorang sudah menderita brain tumor. Kemudian ada pemeriksaan CT scan yang lebih akurat lagi pakai MRI ya, dan semakin akurasi makin tinggi biasanya berhubungan dengan harganya ya, makin mahal ya. Oke, nah dalam penelitian yang alat yang kita pakai itu betul alat yang valid dan reliable. Valid maksudnya, kalau saya lihat gambar seperti ini, validitas definisinya adalah mengukur dengan akurasi yang sama, mengukur dengan tepat ya. Contohnya kalau mau jual emas ya pakai timbangan emas. Kalau ingin mengukur penyakit kanker hati ya pakai biopsi PA. Itu lebih bagus dibandingkan hasil pemeriksaan USG atau pemeriksaan alpha fetoprotein. Kalau reliable itu maksudnya data konsisten. Ini baik terjadi kalau pada pemeriksaan radiologi. Dokter yang sama baca hasil radiologi pada pagi hari sama malam hari itu hasilnya sama. Atau dokter umum sama dokter radiologi baca hasilnya konsisten sama, itu namanya reliable.
Okay. Nah, kemampuan alat suatu untuk diagnostik itu akan mempengaruhi terjadi suatu prevalen penyakitnya. Contohnya dulu orang nggak banyak kenal namanya penyakit autis. Sekarang ini orang lebih baik angka yang dilaporkan untuk penyakit autis lebih tinggi. Mungkin bukan karena memang angkanya meningkat di sekarang ini, tetapi karena dulu orang nggak aware soal namanya penyakit autis. Sekarang orang lebih aware sehingga angka kasusnya jauh lebih tinggi. Contohnya penelitian ada yang mengatakan bahwa dia bisa menilai ada researchnya bilang bahwa brain scan itu bisa dipakai untuk mendeteksi autis, ya. Tapi penelitian lain mengatakan tidak bisa. Saudara contoh lihat ya. Ini dikatakan bahwa dia punya sensitivitas 44%. 95% confidence interval dari 32% sampai 58%. Kemudian spesifikasinya dari 97%, dari range-nya dari 91 sampai 99%. Apa maksudnya? Nah, kita balik lagi untuk tabel 2x2. Ini ada alat tesnya, alat yang lebih kurang akurat ya. Kemudian ini disease-nya adalah yang gold standarnya, yang realnya. Nah, kalau lihat ada nilai true positif adalah yang hasil tes bilang positif, dan hasil realnya dia disease-nya itu mengatakan itu positif juga. Kemudian ada yang namanya tes negatif, dan hasil realnya itu ada negatif juga, itu namanya true negatif, ya. Kalau ini false positif adalah hasil tes bilang positif tapi sebenarnya dia nggak sakit, itu false positif, ya. Contohnya sekarang ini ya, orang dengan kasusnya pandemik corona virus ini, biasanya orang dengan kondisi sakit kemudian ada batuk pilek, panas, kesulitan bernapas, itu orang sudah mulai suspek, apalagi punya riwayat kontak dengan penderita COVID-19 ya. Biasa orang akan lebih gampang didetek sebagai suspek. Ya, tentunya lebih baik dia dimasukkan sebagai periode masa pengamatan untuk bisa kurang lebih sekitar 2 minggu untuk menentukan apakah dia positif atau tidak, ya. Ya, walaupun memang suspeknya banyak, tetapi akan lebih menguntungkan kalau dia berada dalam masa pengamatan, ya. Kalau ini false negatif adalah orang yang tesnya negatif tapi sebenarnya hasilnya sebenarnya dia sakit. Oke, specificity dan sensitivity. Yang pertama, kalau saudara lihat ya, dari nilai sensitivity adalah A dibagi A per C. Jadi kalau hasilnya contohnya ini 84%. Maksudnya adalah dari 100 orang yang benaran sakit, dari 100 orang yang sakit, berapa banyak alat tes yang bisa mendeteksi itu positif. Itu maksudnya sensitivity, ya. Sekali saya ulangi lagi ya. Dari 100 orang yang beneran sakit, berapa banyak alat tes yang menyatakan itu positif. Itu adalah sensitivitas, ya. Kalau spesifitas itu kebalikannya. Dari orang yang sehat, berapa banyak alat tes itu bilang negatif, ya. Contohnya ini 75% ya. Artinya dari 100 orang yang beneran sehat, itu alat tes yang bisa mendeteksi bahwa dia benar-benar sehat, yang alat tes bilang dia negatif, itu 75 orang atau 75%. Jadi biasanya kalau sensitivitas yang tinggi itu biasa dipakai untuk screening public health-nya. Ya, contohnya kita butuh kondisi sekarang yang coronavirus itu, kita butuh alat yang sensitivitas lumayan tinggi, ya. Walaupun ada konsekuensi, ada false positifnya juga tinggi. Ya, kondisi sekarang ada pasien panas, demam, batuk, atau ada punya riwayat kontak dengan si penderita sebelumnya, kita langsung masukkan sebagai, biasanya dimasukkan sebagai periode masa pengamatan, ya. Yang kedua, namanya spesifisiti yang tinggi itu biasa dipakai untuk suatu terapi, ya. Contoh pasien sebelum dilakukan namanya bedah otak, biasa harus dipastikan pemeriksaan itu memang benar-benar bahwa pasien itu konfirmasi positif kanker otaknya. Ya, nggak mungkin orang cuma sakit pusing-pusing sedikit kemudian langsung dilakukan operasi, ya. Biasanya ini spesifitas tinggi dibutuhkan pada saat untuk terapi. Oke. Lanjut ya. Ini kemudian ada juga nilai predictive value positif. Predictive value positif adalah dari hasil tes yang positif,
berapa banyak orang yang beneran sakit, ya. Itu PPV. Kalau negatif predictive value dari orang yang dari hasil tes yang negatif, berapa banyak yang beneran negatif, yang sehat gitu. Oke, kalau ini contohnya nih, kalau predictive value positif, predictive value-nya 90%, artinya dari 100 orang yang hal tes itu yang dianggap positif, berapa banyak? Hanya sekitar 90 orang yang beneran sakit. Ya, jadi ada 10 orang yang salah hasilnya salah. Kemudian dari negative predictive value itu dari 100 orang yang hasil tesnya negatif, berapa banyak? Itu ada 90, ini ada 73 orang alat tesnya bilang negatif. Oke, sebagai kesimpulan adalah apa yang saya sampaikan adalah untuk penutupnya adalah hari ini kita belajar tentang ada 5 step untuk evidence based medicine, yaitu asking a clinical question. Ya, kalau cara saudara bertanya betul, hasilnya akan lebih valid. Yang kedua, saudara cari dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, appraise the evidence. Yang keempat, apply the evidence. Yang ketiga, assess, evaluasi dari efektivitas daripada proses yang ada. Apakah berguna atau tidak berguna. Oke, tentang desain studi sama. Saya tadi sudah jelasin tentang namanya desain studi ada eksperimental, observational, ada case control, ada cohort atau cross sectional. Semua itu untuk membedakan cohort, case control itu dilihat daripada kapan kita mulai mencari responden. Kalau cross sectional melihat exposure outcome pada kebersamaan. Kalau pada case control kita mengumpulkan responden pertama dari kasus dan kontrol. Kalau yang cohort study kita mengumpulkan calon responden dari status exposure-nya. Oke, dan terakhir yang kita belajar tentang namanya sensitivity ya. Sensitivity adalah dari orang yang beneran sakit, berapa banyak alat tes bilang positif. Specificity adalah dari orang yang beneran sehat, berapa banyak alat tes yang bilang negatif. Kalau predictive value positif, dari total hasil tes yang positif, berapa banyak yang memang dia sakit. Negatif predictive value dari orang yang hasil tes negatif, berapa banyak yang beneran negatif atau sehat. Oke, ini referensi yang saya pakai untuk saudara bisa baca. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian kalau saudara pertanyaan nanti bisa email ke saya di vsungkono@gmail.com. Kemudian nanti kita bisa diskusi. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.